Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Time for ministry. Halo semuanya, shalom. Damai di hati, damai sejahtera bagimu sekalian. Dalam kesempatan ini, Pastor Andi akan hadir dan melayani, mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya yakin bukan waktu yang kebetulan untuk Anda bisa menyaksikan pelayanan ini live streaming dimanapun yang ada, mendengar baik di voice note, telegram, whatsapp, maupun yang ada di live streaming, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Saya percaya ketika engkau menemukan live ini atau bersama-sama sudah rutin, engkau akan mendapatkan manfaat ilahi yang luar biasa. Karena pelayanan ini mengandung kekuatan kasih dari Tuhan yang sangat luar biasa, keajaibannya dinyatakan bagi setiap kita. Dosa itu harus dibayar. Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang di dunia ini lahir dalam keadaan berdosa. Dan apapun yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang nilainya mampu membayar dosa. Yesus dari surga yang kudus suci datang untuk menebus jiwa manusia dan menghapuskan dosa-dosa. Dia bayar dengan darahnya yang suci dan kudus. Dan berbahagialah kalau saudara hari ini sudah dalam Yesus, karena dosamu sudah diampuni dan engkau akan menerima hidup yang bahagia di surga kekal nanti. Bagi pemirsa sekalian, kalau hari ini engkau belum terima Tuhan Yesus, bukalah hatimu, karena hanya satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Engkau sampai ke surga, hidupmu dikuduskan, dosamu diampuni hanya dalam Yesus. In Jesus name, pelayanan ini hadir untuk melepaskan setiap orang-orang dari dosa dan hukuman dosa, akibat dosa, kutuk dosa. Obat yang mujarab adalah hati yang bergembira. Mari bersama-sama kita bergembira supaya setiap hati yang duka cita, duka lara, kesedihan menjadi happy. Keep smile. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari
Saat ini datanglah dengan pujian kepada Tuhan. Dengarkan, resapi, biarlah setiap kita boleh dengan kesungguhan datang serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Puji Tuhan. Alunan pujian yang begitu indah membawa setiap hati masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai. Amin. Berseru pada Yesus, Yesus tolong kita. Berserah pada Yesus, Yesus hadir dengan kasih-Nya. Amin. Amin. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu, pergumulanmu apa sama Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada solusi, ada jamahan, ada jawaban. Di dalam segala pergumulan, dalam segala perkara Tuhan bekerja. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi pertolongan yang sejati. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Yesus kan memberi kedamaian sejati. The King of Peace, Yesus Raja Damai, Dia berkata, aku akan kembali ke sorga, tapi aku memberikan damai sejahtera di hatimu sekalian, dan damai yang Kristus beri dalam hati setiap orang percaya tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Dalam Yesus kedamaiannya membawa ketenangan melihat pertolongannya. Engkau merasa tidak sanggup, sedang gagal-gagalnya hari ini. Ya, kebetulan Yesus mau menolong Anda. Angkat tangan saudara sekalian. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Ya, mari datang pada Yesus, rendahkan hatimu, bertobat, lalu minta pengudusan. Serahkanlah langkah-langkah berikutnya dalam pimpinan Tuhan Yesus. Tidak khawatir lagi ya, tidak takut lagi ya, tidak cemas lagi ya, tidak sakit lagi ya, karena Yesus sudah jamah kita. Amin.
Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah kalau Yesus sanggup untuk menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah kalau Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Yesus kan memberi kedamaian sejati. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang di sini hadir yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Saya. Angkat tangannya, saya. Kemarin toh, Pastor mendoakan banyak orang di live streaming. Hari sebelumnya, banyak orang yang ditolong Tuhan. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang-orang berdosa datang bertobat sama Tuhan Yesus. Kalau Anda hari ini menyaksikan dan butuh didoakan, siapkan hatimu. Biarlah pujian penguatan ini membawa Anda untuk berharap kepada kesetiaan Tuhan Yesus. Karena ketika kita angkat tangan pada Yesus, Tuhan Yesus pasti turun tangan untuk menyelamatkan, menolong, dan melawat setiap doa-doa kita. Maka menghapus loh air matamu. Ada ketenangan dalam Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu. Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatnya. Yesus pelihara hidupku. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Di saat kalian merasa tak sanggup lagi, ada tangan Yesus yang sanggup menolongmu. Angkat tangan pemirsa sekalian. Pertolongannya sangatlah ajaib. Sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Yes, betul sekali. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih
Tuhan Yesus. Hati ini tenang hanya dalam Yesus. Hatimu tenang berada dekat Yesus, Bab. Yesus jawaban hati, hidup, persoalan. Hatimu tenang berada dekatnya Yesus, pelihara hidupmu. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangannya bekerja. Oh, pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku, ramah suruh ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketik rame-rame, Yesus jawaban hidupku. Waktu engkau ketik ini, saya percaya Tuhan Yesus yang baik menolong kita semuanya, memberkati, menghapus dosa-dosa kita dalam pertobatan, dan memberikan kita hidup yang kekal, jaminan kepastian masuk surga. Karena itulah Yesus datang untuk memberkati, menyelamatkan, dan menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang berdosa dilepas dari dosa mereka. In Jesus name. Pertolongan sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku di saat aku merasa kasihan, tak sanggup lagi. Di situ tangannya bekerja. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Puji Tuhan, puji syukur. Mari kita siapkan hati sekarang ini untuk kita ditaburi oleh satu renungan penguatan bagi setiap pemirsa yang terkasih. Saya mau sampaikan satu ayat tentang obat yang mujarab. Sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat ini, biarlah setiap kita yang berdoa hari ini boleh melihat mujizat doa. Saat engkau tidak berdaya, berdoalah. Saat engkau cemas, berdoalah. Karena lewat doa, mujizat itu nyata. Hati yang terbuka siap mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible.
Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat Dia lakukan bagi Anda dan saya dan pasti. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat Tuhan Yesus lakukan. Apa yang kelihatan diberkati, disembuhkan. Oh Rabashen, ini menjadi mungkin dalam hidup Anda. Di saatku tak berdaya, kuasanya yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun roh Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat Dia lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, ini yang Yesus dapat lakukan dalam Anda. Di saatku tak berdaya, kuasanya yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun roh Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa in Jesus name, mujizat ini sangat nyata. Amin. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam kitab suci Bapak Ibu terkasih, ada satu ayat emas yang suka sekali saya bagikan, renungkan, bacakan, dan yang paling penting adalah bagaimana saya mengamalkan firman ini. Bahkan ketika saya sakit, firman ini menyembuhkanku. Banyak orang saya beritakan firman dari ayat ini menjadi obat yang mujarab, karena memang ini adalah obat yang mujarab firman Tuhan. Apakah itu? Mari, satu ayat Pastor Andi akan bacakan, dan ini rasanya udah banyak yang tahu
izinkan saya hari ini membacakan ayat suci firman tentang obat yang mujarab ini. Lalu saya sangat terberkati ya dengan satu kesaksian kisah nyata bagaimana kasih Tuhan memulihkan ketika obat yang mujarab itu sudah hidup, masuk, manunggal dengan kita. Baik, seperti apa? Saya akan bacakan dulu ayatnya, lalu kita akan share. Roh Kudus, tolong setiap kita, setiap firman, sharing yang saya sampaikan ini menjadi berkat rohani, keselamatan, kesembuhan bagi setiap jiwa-jiwa. Amsal pasal 17 ayat 22. Silahkan dibantu ketik ayatnya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Setelah diketik, seperti biasa, siarkan firman, share, posting ulang, bagikan, like sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak orang yang akan mendengar firman, membaca firman, dan masuk. Boleh mereka terberkati dengan firman dan menerima firman yang hidup, supaya mereka diselamatkan oleh Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Sudah di-share? Makasih. Baik, saya membacakan bagi saudara pemirsa terkasih dari Amsal 22 ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, saya bacakan, harap Bapak Ibu bisa ingat, hafal, dan mengerti satu ayat ini dan lakukan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita temukan di bagian B dari ayat ini bahwa orang yang patah semangatnya itu sakit-sakitan, tulangnya kering, osteoporosis, encok pegelinu, tidak ada semangat hidup, rasa semua badan meradang karena tulang-tulang saling bergesek, kering, sakit-sakitan, nyeri tidak tertahankan. Jadi kalau engkau hari ini dengarkan firman ini dan engkau ada di posisi sedang patah semangatmu, bangkitlah segera. Jangan tinggal, jangan nikmati suasana sakitmu lebih lama lagi, karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Artinya kalau saudara tidak punya lagi semangat hidup, maka engkau mengizinkan engkau menderita lebih panjang. Siapa yang mau menderita? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau sehat senantiasa? Ini obat yang manjur, ini obat yang mujarab. Apakah itu? Hati yang gembira, riang gembira, sukacita, happy. Jadi obat yang mujarab adalah hati yang gembira. Ini bukan hanya perkataan dokter, beberapa dokter. Kalau saudara pernah punya pengalaman ke dokter
Memang tidak semua, tergantung dia lulusan mana, timur atau barat. Ya, kalau misalnya engkau ke dokter dan dokter bilang begini, ya udah jangan sedih-sedih ya, semangat ya, harus bawa senang-senang aja. Berarti dokter itu dia sedang mengamalkan firman Tuhan. Ya, atau misal dokter berkata, udah mulai hari ini nggak boleh patah semangat, harus bergembira. Ya, dibawa happy aja. Dokter itu sudah mengawalkan firman Tuhan. Kalau Anda dengar firman Tuhan hari ini, tapi tidak mengamalkan, berarti engkau belum menghidupi firman. Pastor, saya sakit, ini obatnya. Apa? Gembiralah. Kalau engkau sedang sakit, bergembiralah. Engkau sedang bahagia, bernyanyilah. Biarkan hatimu selalu tidak dikuasai oleh keadaan, karena hati yang gembira itu dari dalam. Keadaan berusaha menggoncang kita dari luar, termasuk keadaan fisik kita, tidak boleh mempengaruhi suasana hati kita. Termasuk juga loh ya, keadaan dompetmu hari ini sedang kering kah? Ini kan awal bulan, mestinya pada tebal-tebal, kan baru pada gajian. Saudara, Bapak Ibu yang kerja gajian, kalau Pastor Randi nggak ada gaji, kasihan, karena saya tidak bekerja di perusahaan, saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Gaji dari mana? Dari Tuhan Yesus. Awal bulan? Enggak, setiap hari. Amin. Karena upahku adalah ketika saya bisa memberitakan Injil. Jadi jangan sampai kita beritakan Injil cari upah. Karena upah saya, seperti Alkitab ajarkan, Paulus mengajarkan seorang rasul yang luar biasa, beritakan Injil, bahwa upahku adalah ketika aku dapat memberitakan Injil. Maka setiap berita Injil atau pelayanan, atau Bapak Ibu terkasih mengundang hamba Tuhan ini datang, maka saya tidak meminta amplop, tidak meminta persembahan kasih, tidak meminta apa-apa yang merepotkan, karena saya datang itu memberkati. Saya datang bukan sebagai artis, aktor, saya datang bukan sebagai orang terkenal, bukan sebagai tuan yang mau dipuja-puji. Saya datang sebagai hamba Tuhan, membawa mandat dari surga untuk menjadi berkat di kota provinsi Anda sekalian. Puji Tuhan, upah kita yang melayani sungguh-sungguh itu besar di surga. Apabila orang bekerja dan dia mendapatkan gaji, itu adalah haknya, itu adalah upahnya. Apabila hamba Tuhan yang menginjil tapi dia hidup dari Injil, maka itulah juga upahnya. Tapi ada juga seperti firman Tuhan berkata bahwa Injil diberitakan karena itulah upahku. Puji Tuhan. Gembira ya, happy ya. Tapi pastor lagi bokeh. Ya, biarpun bokeh, tetaplah bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat termasuk juga buat hatimu yang sedang sedih. Obat menjadi terbukanya pekerjaan yang diberkati Tuhan dalam hidup Anda. Yang penting happy dulu. Coba Bapak Ibu yang tidak happy lalu mau pergi lamar kerja karena katanya tadi bokeh. Sekarang saya mau tanya, pimpinan mana yang mau terima saudara kalau hanya murung-murung, hanya cemberut-cemberut? Nggak ada. Nggak jelas banget. Kita mau kantor kita senang, ceria, datang melamar susah. Enggak. Lamaranmu ditolak. Tapi coba datang, meskipun utang di warung belum bayar. Gembira saja, maka gembiramu itu akan membuka setiap pintu
pintu-pintu tidak ada yang menolak untuk orang yang hatinya gembira karena membawa aura energi yang positif dari surga. Amin. Ya. Ketika ramai-ramai, hati gembira obat yang manjur. Ketika ramai-ramai, hati gembira obat yang manjur. Terima kasih. Sekarang saya mau bacakan satu kesaksian. Saya bacakan saja supaya tidak ada yang terlewatkan karena saya mendapat berkat dari kesaksian ini. Kesaksian ini sudah diuji oleh beberapa buletin, news time, atau artikel-artikel, dan ini adalah kisah nyata. Dan ternyata juga sudah dibuatkan filmnya di Netflix dengan judul Viva la Vida kalau tidak salah. Kesaksian ini menyentuh hati saya dan menjadikan saya sebagai anak Tuhan Yesus yang melayani, lebih lagi mau mengajarkan kepada orang supaya mereka ikut Yesus dengan hati yang gembira. Saya bacakan kesaksian ini, habis ini saya akan berdoa mengucap syukur dan memberkati air minum dan minyak dan mendoakan berkat-berkat termasuk kesembuhan bagi pemirsa terkasih. Saya percaya kesaksian ini yang saya baca dalam bentuk artikel bisa menjadi berkat bagi orang-orang pasien kanker dan juga bagi pemirsa yang ginjalnya sudah turun fungsinya atau ada gangguan di sana. Kisahnya ini adalah ada seorang wanita yang menderita penyakit ginjal. Jadi yang sakit ginjal ini adalah sang wanita. Makasih, bless you. Lalu di sana dia itu mulai jatuh cinta secara mendalam dengan seorang laki-laki. Bagaimanakah kisah cinta ini berjalan? Kisah nyata yang awalnya hanya merupakan kesepakatan medis, tetapi berubah menjadi kisah cinta yang nyata dan mengandung janji firman Tuhan. Inilah sebetulnya dalam kisah nyata makna dari hati yang gembira adalah obat yang manjur yang tadi kita baca, ya, Amsal 17 ayat 22. Wanita dan pria ini saya sebut namanya Wan Xiao dan Yu Jiangping, di mana mereka adalah sepasang suami istri asal provinsi Shaanxi, Tiongkok yang mengalami perjalanan luar biasa dari kesepakatan medis menjadi cinta sejati. Yang mana pada tahun 2013 Wan Xiao yang berumur 24 tahun telah didiagnos menderita uremia atau gagal ginjal stadium akhir, dan sudah dikasih secara medis peringatan bahwa kalau dia tidak melakukan transplantasi ginjal maka dia hanya punya waktu maksimal 1 tahun menurut medis. Karena di keluarganya tidak ada yang bisa donor cocok, maka dia mulai memposting pesan ini di grup donor, ya, untuk pasien-pasien yang juga sama di dalam grup tersebut, Bapak Ibu terkasih. Di sana terposting pesannya sampai ke dalam grup
dukungan termasuk pasien kanker secara online. Lalu di sana pesannya itu adalah mencari seorang yang menderita penyakit terminal dan bersedia menikahinya agar ginjalnya bisa didonorkan setelah kematiannya. Ia berjanji akan merawat calon pasangannya. Jadi singkatnya di sini dia memposting untuk mencari orang yang mau mendonor, ya. Dan dia juga mau mendonor kalau diperlukan nanti waktu dia meninggal gitu. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, dia mendapat respon dari Yu Jianping, seorang pria usia 27 tahun yang sedang berjuang melawan kanker mieloma. Jadi wanitanya itu gangguan pada ginjalnya, sakit ginjal, yang laki-lakinya itu ada sakit kanker, kasihan. Lalu dari mulai mereka kontak-kontak dalam mau saling ada kepentingan begitu ya. Akhirnya mereka menikah dengan sederhana tahun 2013 bulan Juli. Itu pun mereka lakukan hanya untuk memenuhi syaratnya hukum donasi organ di Tiongkok, di mana kalau mereka adalah suami istri yang sah, lebih memudahkan untuk terjadi transplantasi organ tubuh ya dibandingkan di luar dari keluarga, apalagi bukan suami istri begitu ya. Jadi mereka menikah supaya mereka memudahkan secara hukum Tiongkok untuk mengadakan transplantasi gitu. Kesepakatan awal mencakup di mana Wang merawat Yu, sebutan singkat mereka, selama pengobatannya dan mendukung ayah Yu setelah kematiannya. Sementara Yu mendonorkan ginjalnya, namun saat mereka menghabiskan, makasih ya, menghabiskan waktu bersama-sama, saling mengantar, saling memberi penguatan, saling berkunjung ke rumah sakit, saling berbagi, termasuk rasa sakit mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ternyata hubungan mereka berkembang yang tadi baik kepentingan saja menjadi ikatan emosional cinta sayang yang tulus. Wang menunjukkan kepedulian dengan mendampingi Yu ke setiap sesi kemoterapinya saat itu dan masakin dia sup yang cocok untuk dia, sementara Yu menghibur Wang dengan humor canda-candanya, bahkan untuk membantu biaya transplantasi sumsum tulang Yu, Wang itu rela menjual buket bunga buatan di pinggir jalan lengkap dengan kartu cerita kisah mereka, dan akhirnya menarik simpati masyarakat dan berhasil mengumpulkan 500.000 yuan atau dalam nilai rupiah sekitar 1,1 miliar. Ada pembeli yang tergerak membeli bunga buket buatan mereka. Hati mereka mulai bergembira. Yang tadi sedih sudah siap menyambut kematian ditukar dengan kegembiraan. Melewati rasa sakit, mereka saling menerima, timbullah di situ sukacita. Mereka bergembira. Akhirnya pernikahan hanya karena baik kepentingan
tapi dibubuhkan berkat Tuhan. Mereka bergembira, maka berubahlah hidup mereka menjadi true love atau sebuah pernikahan sungguhan yang mereka lakukan di tanggal bulan Februari tahun 2015. Mereka menggelar pesta pernikahan yang dikelilingi teman-teman hingga tahun ini, tahun 2025, pasangan ini hidup sehat, berbahagia. Artinya sudah belasan tahun mereka hidup dengan tubuh yang diberkati. Pasangan ini menjalankan toko bunga kecil di Xi'an, Shaanxi, dan kisah mereka menginspirasi film Viva la Vida. Dan kisah ini telah menyorot kekuatan kasih, hati yang gembira, dan ketahanan manusia bisa menang dari penyakit kronis yang dia alami. Apa yang mustahil? Tidak mustahil kalau hatimu sekarang gembira, karena ini adalah rahasia obat yang mujarab yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita. Orang percaya, anak-anak Tuhan, terlebih khusus Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat bacaan firman Tuhan, hati yang gembira, obat yang manjur. Tuhan Yesus, hari ini apapun yang kami alami, kami tidak mau lagi mengizinkan situasi-situasi baik atau buruk mempengaruhi suasana hati kami. Hati kami percaya ada Roh Kudus yang bersemayam sehingga terus bergembira dalam setiap musim atau setiap mode kehidupan kami. Diberkatilah pemirsa yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, yang lemah mereka dikuatkan, yang sakit mengalir kesembuhan, yang sedih susah ada sukacita, karena sungai sukacita Roh Kudus membuat hati mereka berlimpah dengan bahagia, syukur, dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang terberkati? Saya, puji Tuhan. Sebelum Bapak Ibu akan meninggalkan live streaming, saya akan memberkati air minum dan minyak kalau yang mau, lalu doa berkat dulu ya. Habis itu saudara-saudara yang mau kerja, yang mau lanjut juga lanjut. Baik, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda seperti ini. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berdoa memberkati setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa dalam nama Yesus. Bagi orang-orang sakit, air ini menjadi air berkat kesembuhan bagi Anda. Minyak di tangan Anda, oleskan dalam nama Yesus, menjadi berkat kesehatan bagi tubuh Anda yang sakit atau keluarga Anda yang sakit. Dalam nama Yesus, air dan minyak sudah diberkati. Sehat, sembuh, dan panjang umur. Tuhan memberkati. Amin. Silahkan diminum airnya atau kasih kepada yang lain. Jadi berkat ya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Minyaknya tidak untuk diminum, minyak apa saja boleh, tapi kalau minyak healing ini tidak dikirim, Pastor Andi akan membagikan cuma-cuma ibadah awal tahun. Ya, informasi ini kalau berguna di spill, di share, dan Bapak Ibu juga bisa membagikan ya nanti setelah saya kasih di awal tahun selesai kebaktian ucapan syukur, Bapak Ibu juga bisa lakukan hal yang sama. Sudah banyak kesaksian, doakan orang sakit dengan minyak urapan ini yang mengandung healing berkat Tuhan, banyak orang sakit sembuh. Ya, lakukannya seperti ini. Saya sedikit kasih tutorial ya. Minyaknya ditaruh di tangan Anda, ya, lalu oleskan, semisal di sini gangguan, dalam nama Yesus. Dan minyak apapun yang kau pakai, termasuk minyak goreng, ya, itu akan ada mengandung sensasi. Dan itu adalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Dan minyak yang dari Pastor Andi, yang Pastor dapat berkat ini saya bagikan nanti, ini juga bukan hanya bisa untuk engkau oleskan, tapi ketika dihirup seperti ini, ada aroma healing bagi jiwa. Saya percaya bukan karena minyaknya, tapi karena Tuhan memberkati minyak ini. Sungguh segar banget. Baik, saya akan mohonkan doa berkat. Angkatlah tangan pemirsa. Terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati engkau, sehat senantiasa, panjang umur. Dalam hari-hari berkat Tuhan, kita sukacita dan engkau dilindungi dari maut, kecelakaan, bencana alam. Engkau dilindungi dari hal-hal buruk, hipnotis, kerugian, dan dari rancangan orang jahat tidak akan masuk dalam hidup Anda, karena ada berkat Tuhan. Darah Yesus Kristus menjaga tubuh, jiwa, rohmu secara sempurna. Bersyukur buat berkat ini, katakan amin. Terimalah dalam nama Yesus. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat sudah selesai. Sola fide, hiduplah oleh iman. Oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Terberkati pandang Tuhan Yesus, berita Injil dan doa-doa ini. Share sebanyak-banyaknya. Yang belum follow, yang belum like, yang belum subscribe, silakan dicek, subscribe, follow, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya di YouTube. Sampai ketemu di plan berikutnya. Semua sehat selalu, Yesus memberkati, dan kiss bye. Dor! Tuhan Yesus penyembuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga berkat semuanya. Dadah and bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini
kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hening kulihat bayangan diri. Langkahku jauh dari cahaya suci. Dosa merangkul, hati pun menjauh. Kemanakah damai yang pernah ku raih? Namun suaramu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bahwa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku tercemar.
Kukira kuat berdiri sendiri, mengejar fana, lupa akan janji. Saat dunia berpaling dan menghakimi, baru ku sadari kau yang takkan pergi. Namun suaramu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bahwa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku terjemah. Ya Tuhan, jamah retak di hatiku, hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kuasa kasih-Mu lebih dari kesalahanku, anugerah-Mu menghapus setiap air mataku. Kaulah pelabuhan saat badai menghantam, Engkau penyelamat yang tak pernah kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Bawaku pulang, pulihkan aku, Bapa. Di dalam kasih-Mu abadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.